Muzakir M. SPD, mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 2015 0167 4644 NIM 23317571 0305. Hari ini Minggu tanggal 3 Desember 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2023 di SMA Negeri 1 Praia Timur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru harapkan di pagi ini dalam proses pembelajaran, mari kita tetap jaga kerapian, jaga kenyamanan kelasnya di dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum Pak Guru lanjut, ya, mari kita sama-sama buka pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian selanjutnya Pak Guru untuk mengajak kehadiran dulu ya. Masuk. Oke, Ahmad Bayu Satrio mana? Kemudian Andini Saputri, mana Andini? Ardika Saputra, Aurel Celcelia Rofiana, Baik Inggit Handayani, Egi Juniasti. Silakan ketua kelas untuk memimpin kawannya berdoa. Silakan ketua kelas yang dipimpin oleh Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dalam hati. Berdoa di bismillah. Ya, oke. Penyebab masalah sosial, faktor-faktor penyebab masalah sosial, ya. Nah, Pak Guru bacakan dulu, yaitu tujuan pembelajaran kita itu yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan sosial dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mencari solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi dengan baik. Kemarin sebelum kita masuk kepada faktor-faktor ini, pelajaran yang kemarin apa yang kita pelajari? Pengertian masalah sosial. Pandangan permasalahan sosial menurut para ahli. Faktor penyebab masalah sosial. Nah, itu yang kita pelajari sebelum materi ini adalah tentang pengertian daripada masalah sosial dan teori. Siapa yang punya teori fungsionalisme? Coba angkat tangan. Siapa nama ahli teori fungsionalisme? Siapa? Emil Durkheim. Lalu ahli teori konflik siapa?
ekonomi. Kemudian budaya, apalagi apa? Biologis. Sebab permasalahan sosial. Nah, faktor penyebab permasalahan sosial yang pertama itu adalah ekonomi. Nah, di mana faktor ekonomi ini menjadi penyebab permasalahan sosial yang termasuk permasalahan yang dimunculkan itu adalah apa? Kemiskinan. Ekonomi ini akan melahirkan sebuah kemiskinan. Ya. Nah, itu faktor yang pertama. Jadi faktor yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Ya. Nah, dalam hal ini kemiskinan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Ya, tugas sekalian, ya diperhatikan. Nah, faktor dari penyebab kemiskinan itu yang pertama adalah faktor kemiskinan pribadi. Nah, di mana faktor kemiskinan pribadi ini yang termasuk di dalamnya adalah penyakit dan kemitraan. Bisa dibantu siapa yang bantu Pak Guru baca? Coba, satu orang masuklah baca misal. 1. Penyakit dan kemitraan membentuk kemitraan yang saling membantu. 2. Penyakit mental membuat orang menjadi tidak melakukan sesuatu. 3. Kecelakaan. 4. Buta huruf dan kemiskinan. 5. Kemalasan. 6. Pemborosan. 7. Demoralisasi. Ya, nah jadi itu penyebab kemiskinan dilihat dari faktor pribadi. Dari faktor pribadi ya, itu dari faktor pribadi belum ingat ya. Nah, kemudian dari faktor geografis. Yang pertama faktor dari geografis itu kemiskinan muncul yang pertama karena ada bencana alam. Iklim dan cuaca kurang baik. Kemudian adanya sumber daya alam yang memadai. Kemudian adanya nah, jadi itu ya. Jadi itu ada dua faktor terjadinya masalah ekonomi itu menyebabkan adanya kemiskinan. Ya, dan kemiskinan itu disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor individu dan ada faktor geografis. Ya. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan kalian lembar kerja. Ya. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti kalian menganalisis faktor daripada penyebab masalah sosial. Ya. Nah, di kelompok A nanti yang dianalisis itu adalah faktor penyebab masalah kemiskinan. Kemudian yang kelompok ini faktor penyebab kriminalitas ya. Kemudian yang kelompok ini ya, ini pengangguran. Kemudian ini kenakalan remaja. Kemudian yang ini masalah kemiskinan. Kemudian kriminalitas, pengangguran, kenakalan remaja, kesehatan. Ya, silakan masing-masing kelompok untuk mulai bekerja. Kita lagi. Ya, jadi silakan bisa dijelaskan kemiskinan itu apa. Ya, kemudian faktor-faktor penyebab kemiskinan itu seperti apa. Nama kelompok, kemudian ditulis nama masalah sosial. Nah,
kenakalan remaja. Katanya kuliah gratis. Kemudian nanti faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja itu ya. Jajah doang. Ya. Google kan? Google itu gimana api? Nah, diperhatikan ya. Nah, kan masing-masing kelompok nanti tulis nama masalah sosial. Masalah sosialnya, masalah sosial. Nah, kan tadi Pak Guru sudah bagikan satu kelompok satu masalah ya. Nah, pertama kan tadi adalah masalah kemiskinan. Nah, kemiskinan. Kemudian yang kedua remaja. Ya, kriminalitas. Kemudian yang ketiga pengangguran. Keempat Kenakalan remaja. kenakalan remaja. Nah, yang kelima kesehatan. Ya. Nah, ini. Jadi nanti bisa kalian jelaskan dulu kemiskinan itu apa. Nah, kalau dijelaskan dari sana kalian akan tahu faktor-faktor terjadinya kemiskinan. Nah, begitu juga dengan kriminalitas, pengangguran, kemudian kenakalan remaja, sampai pada masalah sosial dan kesehatan. Boleh, ya, silakan. Apa-apa. Malah itu lebih baik kan, menjadi landasan teorinya kita. Kalau ada menurut para ahli. Apa? Ya, nah ini dulu bisa buatkan yang pengertian itu kenakalan remaja itu apa. Nah, ya kemudian kenakalan remaja, bahkan jelaskan. Nah, kemudian nanti kita membuat faktor. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja itu saja. Ya, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Tuh ya. Apa lagi kira-kira apa? Apakah ada faktor selain psikologis, ada faktor biologis, kemudian Ada kayak sakit, uang tidak ada. bisa dia masuk dalam kategori faktor penyebabnya itu apa? Kira-kira kata yang pasti menerjemahkan itu apa? Saya silakan menurut kalian masukkan aja, dimasukkan saja. Ya. Dimasukkan saja. Nah, nanti masing-masing kelompok akan Pak Guru suruh untuk menyampaikan ya, mempresentasikan ya. Kalau ada hal-hal tidak jelas, kalian tanyakan ya, katakan saja. Ayo, diskusikan dengan teman-teman. Jangan ada yang berpendapat
pakaian dari bagian yang lain ya, bisa diambil di sana materi. Ini coba ya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Tetap semangat. Itu bisa menjadi faktor yang kedua nanti kalau larinya ke kejahatan atau hal-hal yang melanggar hukum kan termasuk kriminalitas. Oke, yang lain perhatikan ya. Nah, yang lain perhatikan awalnya untuk menyampaikan hasilnya. Saya silakan nanti kalau ada misalkan hal yang beda depannya yang 14 bisa ditanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang masalah sosial kriminalitas. Kita akan memulai tentang pengertian dari kriminalitas yang akan dibacakan oleh teman-teman. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan pengertian kriminalitas. Pengertian kriminalitas teman-teman adalah tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kriminalitas. Faktor-faktor penyebab kriminalitas: 1. Kemiskinan, 2. Pengangguran, 3. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, 4. Faktor psikologis, 5. Lingkungan yang tidak aman, 6. Adanya kesempatan untuk melakukan kriminalitas. Selanjutnya, contoh perilaku kriminalitas. Contohnya yaitu pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, kenakalan remaja, dan pelecehan seksual. Ciri-ciri kriminalitas adalah bersifat menyimpang, yaitu bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Bersifat merugikan, yaitu menimbulkan kerugian bagi secara material maupun non-material bagi korban, perilaku maupun masyarakat. Masing-masing kelompok saya berikan kesempatan untuk 2 kali bertanya. Apa yang menyebabkan terjadinya kriminalitas? Yang menyebabkan tindak kriminal itu yaitu kemiskinan, adanya kesempatan untuk melakukan kriminalitas, pengangguran, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, faktor psikologis, lingkungan yang tidak aman. Dampak kriminalitas adalah merugikan pihak lain baik material maupun imaterial, 2. merugikan masyarakat secara keseluruhan, 3. merugikan negara, 4. mengganggu stabilitas keamanan
sosial tentang kesehatan atau biologis adalah permasalahan yang timbul. Faktor-faktor penyebab masalah sosial ini adalah wabah penyakit yang menular, adanya individu yang kekurangan gizi, minimnya fasilitas kesehatan yang layak, terdapat virus atau penyakit yang baru yang bisa menular. Dan cara mengatasi masalah sosial kesehatan ini bisa kita upayakan seperti tidak merokok, tidak meminum minuman keras, dan tidak memakai narkoba. Bagaimana agar manusia tidak merokok? Bagaimana cara mengatasinya? Agar tidak terjadinya faktor biologis untuk kesehatan. Cara mengatasi agar tidak merokok adalah tidak mencoba rokok dari awal, karena rokok terdapat nikotin yang bisa membuat kita kecanduan pada rokok. Tidak mencoba sama sekali. Oke, baiklah, di sini saya akan kelompok kami akan mempresentasikan tentang masalah sosial tentang kemiskinan yang dirasakan oleh teman-teman. Kemudian masalah kemiskinan pada hari ini masalah kemiskinan menurut Johan Lewis yang kemudian dan kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental yang memungkinkan dirinya dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat, baik karena pendapat yang tidak memenuhi undang-undang atau pengeluaran yang tidak bijaksana. Oke, baiklah, saya akan membacakan faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Faktor pribadi meliputi antara lain penyakit fisik, penyakit mental, buta huruf atau aksara, kemalasan, pemborosan, serta demoralisasi atau penurunan karakter atau moral. B. Faktor geografis meliputi antara lain iklim dan cuaca yang kurang baik, sumber daya alam kurang memadai, dan bencana alam. C. Faktor ekonomi meliputi antara lain distribusi kekayaan yang tidak merata, depresi ekonomi, dan pengangguran. D. Faktor sosial meliputi antara lain sistem pendidikan yang kurang baik dan kesalahan pengelolaan keuangan pribadi atau keluarga. Oke, baiklah, teman kami akan membacakan secara sosioekonomis ada dua bentuk kemiskinan. Satu, kemiskinan yaitu orang miskin yang memiliki tidak mendapat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau di bawah pendapatan yang minimum. Dua, kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang tidak berdasarkan berbagaimana cara suatu pendidikan yang kurang baik dan kesalahan pengelolaan keuangan pribadi atau keluarga. Kelompok yang maju mempresentasikan hasil analisisnya mengenai masalah permasalahan sosial, mulai dari KD ada permasalahan sosial berupa kemiskinan, kemudian kriminalitas, kemudian masalah kesehatan, ya. Nah, tadi telah disampaikan bahwa kemiskinan itu dipengaruhi oleh faktor apa saja tadi? Kelompok satu, kelompok A. Faktor pribadi. Dua,
itu ya. Jadi menurut kawannya tadi ada 4 faktor daripada terjadinya kemiskinan. Pertama adalah faktor individu, kemudian faktor geografis, kemudian yang ketiga faktor Individu. Pribadi. ya. Yang ketiga faktor ekonomi. Yang keempat faktor sosial ya. Masalah kesehatan itu adalah kurangnya fasilitas untuk mengatasi masalah kesehatan. Nah, kemudian tadi juga ada masalah kriminalitas ya. Nah, kriminalitas itu faktornya tadi apa saja? Coba Eka dibaca. Faktor kriminalitas adalah kemiskinan, pengangguran, kesetaraan sosial dan ekonomi, psikologis, lingkungan yang tidak aman, adanya perubahan berkelanjutan. Ya, nah itu ya, jadi faktor-faktor daripada terjadinya kriminalitas ya. Nah itu jadi oleh karena itu ya, nah silakan untuk mengatasi yang terjadinya masalah-masalah sosial yang dibahas tadi. Nah makanya dari sekarang siswa-siswi silakan mempersiapkan dirinya dengan baik ya. Kemudian jangan menjadi generasi yang sering memunculkan permasalahan sosial ya. Nah baik, dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini ya, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya, dan ini bisa kalian amalkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah baik, untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, namun sebelum kita duduk, Pak Guru minta silakan masing-masing ketua kelompok untuk berdiri di depan membawa tugasnya ya. Masing-masing ketua kelompok tadi di bawah satu orang dan sebelum kita ya, silakan berdiri sambil memberikan tugasnya. Ini hasil kalian tadi. Nah, mudah-mudahan hasil ini bisa menjadi pengetahuan dan wawasan kalian untuk bisa mengatasi masalah-masalah kemiskinan. Oke, kita kasih aplaus untuk semua kita. Nah, baik. Sebelum kita akhiri ya, saya minta nah sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini ya, tidak lupa juga kita berdoa ya. Nah, makanya silakan pimpin Rangga, pimpin doa untuk acara pembelajaran. Untuk pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa semua. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, nah baik anak-anak, kita berjumpa sampai di sini. Nanti akan kita bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Ya, kita akan membahas tentang masalah ragam permasalahan sosial. Ya. Nah, Pak Guru, sebelum Pak Guru keluar dari ruangan ini, ya Pak Guru mohon maaf, mungkin selama proses pembelajaran ada hal-hal yang tidak berkenan di hati siswa-siswi. Tolong Pak Guru dimaafkan. Ya, baik, untuk lebih mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah.